Fi riwayatin, dalam riwayat ini makanya kami baca saja karena keterangannya tidak beda dengan sebelumnya. Ini hanya riwayat yang lain. Waja'a, kemudian datang Nabi Ibrahim kepada mantunya, yakni istri Nabi Ismail yang waktu itu Nabi Ismail lagi keluar rumah. Aina Ismailu, mana Ismail? Faqalat imratuhu, maka menjawablah istri Nabi Ismail, dhahaba yusid, pergi lagi berburu. Faqalat imratuhu, kemudian istri Nabi Ismail menawarkan, ala tanzil, tidakkah Anda ingin singgah fatat'amu wa tashrab, untuk bisa mencicipi makanan atau minum di sini? Qala, kemudian Nabi Ibrahim bertanya, ma ta'amukum wa ma syarabukum, apa yang kau makan dan apa yang kau minum? Qalat, istri Nabi Ismail menjawab, ta'amuna al-lahmu, yang kami makan adalah daging, wa syarabuna al-ma', minuman kami adalah air. Qala, kemudian Nabi Ibrahim memohon kepada Allah, Allahumma barik lahum, ya Allah berkailah kepada mereka fi ta'amihim, dalam makanan mereka, wa syarabihim, dan minuman mereka. Qala, wa qala Abul Qasim berkata, barakatu da'wati Ibrahim, ini ada keberkahan doa Ibrahim, sampai disebutkan bahasanya doa Nabi Ibrahim itu dikabul dan sampai sekarang terwujud tentang keadaan Mekah itu. Qala fa idza jaa zawjuka, kemudian Nabi Ibrahim berkata, idza jaa zawjuka, kalau suamimu itu datang, fa akri alaihi salam, sampaikan dariku salam kepadanya. Umurihi, dan perintahlah sampaikan salam kepada Ismail, dan perintahkan kepada Ismail, yuthabbit adabata baitihi, memantapkan tentang adabah, adabah bait. Ya, ini kemarin seperti kusen bawah yang kuat, kata seperti pondasi pintu itu, pondasi pintu adabatul bait. Pintu ya sudah terangkan kemarin ya, ada apa? Ada kusen, di bawah kusen biasanya itu ada pondasi yang biasanya untuk sandaran kusennya itu. Nah, ini kurang lebihnya seperti itu. Nabi Ibrahim berkata, kuatkanlah atabatul bait. Maksudnya tetapkan sudah, jangan diganggu, jangan dirubah. Walamma jaa Ismailu, tatkala Nabi Ismail datang, qala, Nabi Ismail bertanya, hal atakum min ahad, apakah ada yang datang kepadamu seseorang? Qalat, istri Nabi Ismail menjawab, na'am, atana syekhun hasanul hayati. Datang seseorang yang sangat bagus bentuknya, maksudnya sangat ganteng, bagus. Wa athnat alaihi, kemudian istri Nabi Ismail menyanjung tentang laki-laki itu yang baik dan seterusnya. Fasalani angka, kemudian dia bertanya tentang keadaanmu. Ahbartu, kemudian aku ceritakan keadaanmu, kamu ya selama ini yang aku temui, kamu lagi bepergian, kamu semuanya aku ceritakan. Fasalani kaifa aishuna, kemudian bertanya lagi bapak tua itu tentang bagaimana cara hidup kami. Wa ahbartu ana bikhair, aku sampaikan kepadanya bahwasanya kita baik-baik saja, enggak ada masalah. Qala, kemudian Nabi Ismail bertanya, fa usaka bi syai', apakah laki-laki itu berwasiat sesuatu, pesan sesuatu? Qalat na'am, iya betul, yukri alaikas salam, titip salam kepadamu. Wa yamurka, dan memerintahkan kepadamu, wahai suamiku, antu tsabbita atabata baiki, untuk menetapkan atabah, pondasi kusennya yang pintu rumahmu. Suruh menetapkan pondasi kusen rumahmu. Qala, kemudian Nabi Ismail menjawab, dzaka abi, ia adalah ayahku, wa antil atabatu, engkau adalah atabah tersebut. Amarin anu bisikuka, ayahku telah memerintahkanku untuk senantiasa menjagamu, memperhatikanmu. Artinya tetap menjadi istri Nabi Ismail. Labitha anhu masya Allah, kemudian berkilah Nabi Ibrahim masya Allah, waktu yang masya Allah, maksudnya waktu yang cukup lama. Tumaja ba'da dzalika, kemudian datang Nabi Ibrahim wa Ismailu, dan Nabi Ismail yabri nabla. Nabla itu panah, membenahi. Ia beri nabla, membenahi, apakah meluruskan atau meruncingkan. Pokoknya lagi benahi panahnya. Panah itu adalah senjata berarti untuk berburu, berperang, dan seterusnya. Tahta dohatin, nablan lahu, yakni panahnya. Hasilnya bari itu yang membenahi. Jadi kalau urusan memanah itu harus ahlinya. Kalau ada ahlinya nggak bisa. Maka kalau kita serahkan sesuatu kepada ahlinya, atil qausa bariha, berikan panah itu kepada ahlinya gitu. Tahta dohah, di bawah pohon. Saat itu di bawah pohon, khariban min Zamzam, dekat dengan sumur Zamzam. Falamma ra'ahu, tatkala Nabi Ismail melihat Nabi Ibrahim datang, qama ilaihi, datang, disambut. Wasana kama yasna'ul walidu bil waladi, ya seperti yang terjadi kalau antara ayah dengan anak, bagaimana kalau ketemu, ya peluk-pelukan, salaman, walad bil walid, anak dengan ayah, ayah dengan anak.
Qala ya Ismail, kemudian Nabi Ibrahim berkata, wahai Ismail, innallaha amarani bi amrin, Allah merintahkan kepadaku dengan satu perintah. Qala, kemudian Nabi Ismail mengatakan, fasna' ma amaraka rabbuk, perintah laksanakan ya ayah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Qala wa tu'inani wa tu'inuni, dan kau membantu aku wahai Ismail. Qala wa'inuk, aku akan bantu kau wahai ayah. Qala, kemudian Nabi Ibrahim berkata, fa innallaha amarani, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepadaku an abni baitan hahuna, untuk bangun rumah di sini. Rumah itu apa sih? Ka'bah, rumah Allah di sini. Wa asyara ila kamatin murtafi'atin, lalu Nabi Ibrahim menunjuk kepada satu tempat gundukan. Ada gundukan begitu. Akmah murtafi'ah, yakni gundukan. Ada pasir, ada macam-macam begitu, ada menggunduk begitu. Ala hauliha, yang ada di sekitarnya. Fa idza dzalika rafa'al qawaida, dan disinilah Nabi Ibrahim mengangkat qawaid, itu ada pondasi, rupanya di balik gundukan itu ada pondasi Ka'bah yang sudah ada sebelumnya. Maka rafa'a Ibrahim al-qawaid, Nabi Ibrahim hanya meninggikan saja minal bait, dari pondasi Ka'bah tersebut. Nabi Ibrahim hanya meninggikan dengan Nabi Ismail. Wa ja'ala Ismailu ya'ti bil hijarati, Nabi Ismail yang datang dengan batu, saling tolong orang, bayangkan. Nabi Ibrahim yang menata batanya, Nabi Ismail yang mengambil batunya. Nabi Ibrahim yang menata, Nabi Ismail yang mengambilnya. Wa Ibrahim ya bani, dan Nabi Ibrahim membangun hatta tafa, sampai Ka'bah itu dari pendek, kalau pendek kan biasa langsung begini. Mulai tinggi harus pakai tatakan dong. Ja'a bihadzal hajar, kemudian datang dengan batu ini. Fawada'alahu, kemudian diletakkan batu itu, faqama alaihi, kemudian Nabi Ibrahim berdiri di atas batu. Nah, ini batu yang dipakai berdiri Nabi Ibrahim untuk bangun Ka'bah itu diabadikan sampai hari ini. Hari ini di dekat Ka'bah itu ada namanya Maqam Ibrahim. Jadi Maqam Ibrahim adalah maqam, tempat berdiri, bukan makam ya. Kalau di Indonesia makam jadi kuburan, dipikir kuburan Nabi Ibrahim, bukan. Maqam Ibrahim itu adalah batu yang pernah dijadikan tempat berdirinya Nabi Ibrahim untuk bangun Ka'bah, bukan makam di Indonesia, itu bukan. Maqam Ibrahim yaitu. Ya, ini batu dipakai berdiri Nabi Ibrahim untuk bangun Ka'bah. Lalu diabadikan sampai hari ini ada namanya Maqam Ibrahim. Wa yabni Ismailu yunawilul hijarata. Nabi Ibrahim yang bangun, Nabi Ismail yang mengantarkan batu. Wa yakulani, dan keduanya itu berdoa, in rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah ini dari kami, innaka antas samiul alim, sungguh Kau Maha mendengar dan Maha mengetahui apa yang kami lakukan ya Allah. Wa fi riwayatin, dan riwayat, inna Ibrahim kharaja bi Ismail, Nabi Ibrahim keluar dengan Nabi Ismail, wa ummu Ismail, dan istrinya yakni ibunda Nabi Ismail. Ma'ahum syannah, yakni ini kembali ke cerita sebelumnya. Ada syannah, dan Nabi Ibrahim memberikan bekal. Syannah itu wadah air. Fiha ma'un, di dalamnya ada air. Wa ja'alat ummu Ismaila tashrabu minasyannati, dan istri dan ibunda Nabi Ismail, Sayyidatuna Hajar, meminum dari syannah tersebut, dari wadah air tersebut. Wa idru labanuha, sehingga menjadi banyak susunya Sayyidah Hajar ala subiha, untuk Nabi Ismail yang kecil itu. Atau tiba Makkah, sampai Mekah. Wada'a tahta dawhatin, kemudian diletakkan di bawah pohon besar, di bawah pohon. Tsumma raja Ibrahimu ila ahli, kemudian Nabi Ibrahim kembali lagi. Ditinggalkan Sayyidah Hajar. Fattaba'athu, Sayyidina Hajar mengikuti. Ummu Ismaila mengikuti. Hatta lamma balaghu kada, sampai ke tempat kada, satu tempat begitu di Mekah, di situ namanya kada. Nadathu min wara'i, dan menyeru Sayyidah Hajar di belakang Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, ila man tatrukuna, kau tinggalkan, kamu titipkan ke siapa saya di sini? Kok kamu tinggal wahai Nabi Ibrahim? Qala Nabi Ibrahim menjawab, ilallah, aku titipkan engkau kepada Allah. Karena ini dititipkan kepada Allah, Nabi Siti Hajar spontan qalat raditu billah, aku rela kalau sudah Allah yang dititipi, nggak akan menyanyiakan titipannya. Perajaan, kemudian setelah yakin bahasanya ini adalah perintah Allah, maka Sayyidah Hajar kembali ke tempat Ismail tadi. Wa ja'alat tashrabu min syannati, jadi minum dari wadah air tersebut. Wa idru labanuha, susunya masya Allah lancar. Ibu yang minum, anaknya minum susu. Hatta lamma faniyal ma'u, sampai habis airnya. Qalat, berkatalah Siti Hajar, law dhahabtu, kalau seandainya aku pergi, fanadartu la'alli a'ukhissu ahadan, kemudian fanadartu, aku melihat ke kiri kanan, la'alli a'ukhissu ahadan, mungkin aku menemukan satu orang. Qala, kemudian fadhahabat, ya, ini perawinya mengatakan fadhahabat fasa'idat al-safa, kemudian pergi dan naik di atas sofa. Sofa itu bukit. Nanti insyaallah semuanya bisa umrah, bisa haji. Ada bukit Sofa, bukit Marwa. Sofa, coba bayangin. Kalau sofa di kiri, Marwa di kanan, maka Ka'bah di hadapan Anda. Ingat. Sofa di kiri, Marwa di kanan, Ka'bah ada di depan. Itu. Kemudian,
Falamma balaghatil wadi, sampai kepada lembahnya, kan bukit-bukit. Di antara bukit namanya lembah, kan begitu. Bukit-bukit, lembah, rendah. Di saat sampai wadi, lembah, di saat sampai lembah, sami'at, mendengar. Wa atatil marwata, datang ke Marwah. Jadi dari sofa turun, naik lagi ke Marwah. Dari Marwah turun lagi, naik ke sofa. Terus begitu bolak-balik. Wa fa'ala dzalika asyfatan, bolak-balik begitu. Mundar-mandir, mundar-mandir. Tsumma qalat, kemudian berkata Sayyidat Hajar, launa dhahabtu fa nadartu ma fa'ala as-sabi. Kalau aku melihat, maksudnya begini, aku akan lihat anakku. Ismail lagi ngapain sekarang? Kan dia muter-muter cari air. Dari bukit ke bukit, turun lagi. Turun tuh naik tuh ya. Jadi kenapa kok dia naik ke atas bukit? Ini atas bukit itu kan begini. Kalau kita ke atas bukit itu ingin lihat kiri kanan, kan tempat atas mana ada air, mungkin ada burung-burung kumpul, mungkin ada orang yang mau datang membawa bisa dimintai makanan dan seterusnya. Kelihatan? Nggak ada, turun lagi. Barangkali bukit sebelah kelihatan, turun lagi, dan begitu model sampai berkali-kali. Fadhabat dan nadhara, lalu dia melihat. Nadhara kepada anaknya, pergi dan melihat anaknya Nabi Ismail. Wa idza huwa ala halatin, ternyata Nabi Ismail dalam keadaan yanshahu lil maut, kayak mau mati sudah, kayak mau pingsan sudah, kayak mau meninggal dia. Jadi memang keadaan yang mengerikan. Falam tukirraha nafsuha, maksudnya keadaannya Nabi Ismail tidak menjadikan Siti Hajar senang, jadi menjadikan sedih keadaannya itu. Kayak keadaan orang mau meninggal dunia, kayak orang mau pingsan, itu sudah lemas banget Nabi Ismail. Qalat, kemudian Sayyidat Hajar berkata, la dhahabtu fa nadartu la'alli uhissu ahadan, aku akan pergi barangkali aku menemukan orang yang bisa membantuku. Padahal Sayyidat sofa, kemudian pergi dan naik ke sofa. Wanadarat, kemudian lihat kiri kanan sofa. Wanadarat kiri kanan, falam tuhissu ahadan hatta atammat sab'an, tidak menemukan, pindah lagi ke Marwah, enggak menemukan lagi, pindah ke sofa, enggak menemukan, sampai terjadi 7 kali. Dan mondar-mandirnya Siti Hajar 7 kali ini diabadikan dalam ibadah, yaitu sa'i. Tsumma qalat law dhahabtu fa nadaru ma fa'al, aku akan melihat apa yang terjadi pada anakku. Fa'idha biya bisautin, akhirnya Siti Hajar mendengar suara, bukan suara anaknya. Dia mendengar suara, faqalat, karena dia mendengar suara, berkata, akhidh in kana indaka khairun. Suara siapa ini? Kamu sedang mengeluarkan suara, tolong kami, jika kamu punya kebaikan, punya sesuatu, tolong kami, beri kami. Waqalat, dan berkata, akhidh in kana indaka. Fa'idha Jibril, tak-taknya malaikat, fa'idha Jibril, ternyata adalah malaikat Jibril. Waqala bi aqabati kadza, malaikat Jibril berkata di tempat di Aqabah. Jadi kayak bukit itu kan ada tangga-tangga itu naik lagi. Naikkan namanya Aqabah. Dan Jibril di sebuah tempat ada sedikit naik begitu. Wa khamaza bi aqibihi. Jadi dengan kakinya digerak-gerakkan kayak menggali begitu. Kayak dikorek-korek biar ada menggali, semacam menggali alal arti ke bumi. Fambataqal ma'u, memancar air. Duhisat, terkaget, kagum, Sayyidat Hajar Ummu Ismail, duhisat, indahas itu terperangah gitu. Ada air. Waja'ala tahfinu, kalau mengambil air, wa dzakara hadits betul ini, ambil air dan diminum untuk minum, dan juga untuk anaknya Nabi Ismail. Ini adalah kisah Nabi Ibrahim, dan kita tinggalkan intinya seperti itu. Dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail yang membangun Ka'bah setelah ada pondasinya memang sebelumnya. Rawal Bukhari, hadis yang Imam Bukhari bihadar riwayat, dengan riwayat ini kulliha semuanya. Ad-dohah, makna doha adalah asyajaratul kabir. Asyajaratul kabir itu pohon gede. Makna qaulu qaffa itu ay walla, berpaling. Qaffa, berpaling. Maknanya qaffa itu menghadap ke belakang. Dari menghadap ke sana, menghadap ke belakang. Qaffa ini pundak. Qaffa maksudnya berpaling. Wal jariyu, yang bisa lari cepat, yang untuk melihat. Atau utusan ar-rasulu, yang diutus untuk melihat keadaan, kok ada burung-burung kumpul di sana. Cepat sana, namanya jari. Wa alfa, makna wajada. Alfa menemukan. Wa yanshahu yashhaqu, mau setengah pingsan itu, lemas dan kayak mau pingsan. Baik, kita selesai tentang Nabi Ibrahim. Kita masuk lagi hadis baru, yaitu hadis tentang apa ini? Bismillah. Dari An Sa'id bin Zaid, dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berkata, al-kama'atu minal manni wa ma'uha shifaa'un lil 'aini, muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Al-kam'atu adalah jenis tumbuhan yang tumbuhnya adalah dibarengi dengan air hujan. Dikatakan minal manni, seperti man, dari man. Man itu adalah, kalau kisah Nabi terdahulu, manna wassalwa adalah hidangan yang Allah turunkan. Maksudnya apa? Itu hidangan Allah turunkan kepada kaum Nabi Musa waktu itu adalah diturunkan tanpa ada jerih payah. Nggak usah goreng, nggak usah ini.
Maksudnya tiba-tiba turun. Nah, maksudnya al-kam'atu ini itu tumbuhan yang Allah tumbuhkan tanpa jerih payah. Kita tidak menanamnya, dan kita tidak menyiraminya, dan kita tidak menjaganya. Tiba-tiba kalau ada hujan, itu turun, keluar. Nah, ini ma'uha syifa'un, airnya untuk obat lil ain, untuk mata. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Al-kam'atu ini para ahli hadis menggabungkan dengan ilmu baru, disebut ini seperti jamur. Mungkin yang saya lagi ngetren itu jamur travel, itu apa? Jamur itu jamur itu karena hujan muncul. Modelnya itu jelek, kayak batu, kayak apa begitu. Modelnya itu model kadang kayak kotoran, modelnya gumpal gitu. Itu adalah kam'atu. Nah, itu adalah airnya untuk obat mata dan paling hebat. Dan ini cuman ada rambu-rambu ya. Jangan gampang menerapkan hadis Nabi kecuali ada ilmunya. Kan ada Al-Qur'an berbunyi fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlinya dong, kan begitu. Yang harus bukan sekali langsung kita ngambil kam'atu atau travel, jamur travel, langsung kita peres ini mata, bisa saja matanya tambah rusak. Bukan begitu caranya. Ada. Tapi ini adalah isyarat. Banyak hadis-hadis Nabi namanya ijaz. Ada riwayat apa sesuatu yang disampaikan Nabi, kalau dilacak ahlinya bakal ketemu. Seperti tentang sayap lalat, ya. Lalat itu kalau nyebur di air itu adalah pasti akan berlindung dari yang pakai yang sayap yang ada penyakitnya. Yang obatnya adalah di sebelahnya. Maka kalau ada lalat masuk ke wadahmu, celupkan, biar kalau yang masuk adalah sayap yang beracun, maka akan ditawarkan dengan sayap yang obat. Begitu. Itu dilacak oleh para ulama. Bukan kita mengambil olatnya lalu bikin obat, begitu. Sama. Semua yang kita dengar dari baginda Nabi SAW itu harus dilakukan oleh yang mengerti, bukan semaunya sendiri. Kalau semaunya sendiri bisa berbahaya, nanti mengatakan, hadis Nabi nggak benar, nggak begitu. Karena apa? Nabi itu hanya menyebutkan bahwasanya al-kam'atu itu minal manni. Kam'ah itu adalah termasuk hadiah dari Allah tanpa jerih payah kita, minal manni. Airnya adalah obat untuk mata. Nabi menyebutkan seperti itu, tapi Nabi tidak menyebutkan caranya. Ini harus pahami. Jangan latah-latah tibun nabawi malah rusak nanti. Harus ada ilmunya. Nah, maka fasalu ala dzikri, ahlinya bagaimana? Serahkan, mungkin ada di tes. Zaman ini kan semakin maju, dan itu ada lab dan sebagainya, terus prosesnya bagaimana, sterilkan bagaimana agar tidak mengandung, baru nanti bisa berlaku. Maksudnya harus waspada, kita jangan sampai mendengar langsung diamalkan, lalu di saat nggak ini lalu mengatakan wah nggak sesuai omongan Nabi. Tidak, Nabi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi berucap dari wahyu, tidak ada yang salah omongan Nabi. Cuman kadang salah dalam menggunakannya. Ini kalau saya bahasa Latin, bahasanya adalah travel, jamur travel. Katanya jamur travel mahal banget, atau jamur travel itu mahal ini. Ini yaitu enggak tahu, ada pun cara pengambilan airnya macam-macam, ada yang sana diperes begitu atau dicacah kemudian diangetin kemudian langsung apa. Tapi yang jelas baginda Nabi tidak memberitahu tentang caranya, tapi Nabi hanya memberitahu bahwasanya di dalam kam'ah ini adalah obat untuk mata. Nah, ini kabar gembira bagi pakar-pakar yang bisa mengadakan riset, coba dan yakin kalau dari Nabi ini adalah obat yang sesungguhnya, obat dari travel ini jika benar terjemahan dari kam'atu adalah travel. Sebab kalau kita amati barangnya yang disebutkan di orang-orang Arab tentang kam'ah itu adalah bentuknya adalah travel, jamur travel itu. Katanya jamur travel 2 gram saja sampai jutaan begitu. Karena memang ini fungsinya berada dari Nabi SAW. Seperti halnya kita mendengar tentang Al-Qusud Al-Hindi dan yang lainnya, Nabi Habbah Sauda, ya, madu, obat. Ini tentunya ya, biarpun itu kita yakin madu adalah obat, tapi tentunya kita harus sesuaikan dengan pengetahuan ilmu yang Nabi mengajari kita untuk menekuni. Maksud kami adalah penggabungan antara yang disebut oleh baginda Nabi SAW dengan ilmu modern. Karena Nabi mengajarkan kita untuk selalu menuntut ilmu. Jadi herbal dan sebagainya itu hal yang baik. Cuman jangan sampai bertentangan dengan medis. Karena medis itu memang fas'alu ala dzikri, Nabi, Allah memerintahkan kita untuk bertanya kepada ahlinya. Sebab dunia kedokteran itu di saat mereka harus memutuskan atau itu perlu ilmu. Bukan asal. Mereka mengadakan riset, uji coba segala macam dan seterusnya. Nah, ada pun yang disebut baginda Nabi harus kita yakini bahwasanya yang disebut baginda Nabi pasti benar, tidak ada salah. Kalau salah kita cara menerapkannya atau salah kita cara memahaminya. Maka yuk kita berlomba-lomba, umat Islam ini berlomba-lomba menemukan apa sih ada yang disebut Nabi SAW.
Jadi orang barat itu bahkan ada kita menemukan dia tidak percaya, bukan seorang muslim, tapi karena dia percaya ini yang diomongin orang ini, maksudnya Nabi Muhammad, ini banyak benernya. Dia mengadakan riset dan sukses kan begitu. Kita umat Islam enggak, malah kita kadang-kadang seolah-olah kita anti dengan medis, hanya berpegang kepada herbal. Nggak bisa begitu dong. Karena orang belajar ilmu kedokteran juga diperintahkan oleh Allah itu. Diperintahkan oleh Nabi SAW, dan itu termasuk fardu kifayah. Hanya yang harus kita pahami bahasanya, semua ramuan-ramuan kedokteran itu kan asalnya dari ciptaan Allah. Nah, tinggal kita menerapkan yang disebutkan Nabi, itulah untuk dalam dunia medis. Bukan berarti kita meninggalkan dunia kedokteran, lalu ke herbal saja ini. Kan semuanya ada dosis, ada uji coba, dan segala macam. Kan ada aturannya. Minum obat ada aturannya, minum madu ada aturannya. Jadi, hendaknya penggabungan ini. Supaya tidak ada kesombongan, yang herbal anti medis, yang medis anti herbal. Bukan itu, atau bahasa lain, bahasanya lebih canggih lagi. Tibbun nabawi, anti kedokteran. Enggak ada tibbun nabawi, anti kedokteran. Mana ada tibbun nabawi, anti kedokteran? Itu salah paham, kesombongan orang yang mengandalkan tibbun nabawi. Sama sisi lain, yang tibbun, yang kedokteran, nggak mau dengan istilah dari Nabi. Dari Nabi SAW. Justru Anda kalau seorang para medis, kalau Anda seorang pakar dalam ilmu kedokteran, kami sampaikan, Anda coba apa yang disebut Nabi, Anda lacak di balik itu semuanya. Anda akan menemukan hal yang istimewa. Akan menjadi penemu ilmu pengobatan yang dahsyat. Kalau Anda mengikuti apa yang disebutkan Nabi SAW. Itu dari sisi lain yang mengandalkan istilah tibbun nabawi, ya harus ada aturannya dong. Aturannya, resepnya, itu semuanya. Apalagi untuk mata. Mata itu adalah satu organ yang sangat lembut, sensitif, hati-hati. Jangan langsung dikit-dikit langsung diteteskan di mata, dikit-dikit dimasukkan ke mata. Harus ini diuji dulu seperti apa. Diuji dulu kebenarannya. Kemudian cara penggunaannya yang paling tepat seperti apa. Apakah serta-merta dari kumaah tadi kemudian diperes atau bagaimana, dicacah lalu ditempelin mata begitu atau bagaimana? Kan tidak juga. Kan Nabi tidak menjelaskan. Nabi hanya menyebutkan bahwasanya di kumaah tadi, al-kamaah tadi adalah obat untuk mata. Ini sepintas tentang urusan obat herbal atau namanya obat tibbun nabawi, kemudian obat-obat dokter dan sebagainya. Sebenarnya bisa digabungkan semuanya. Sehingga kita menemukan dokter yang subhanallah mempelajari ilmu kedokteran untuk betul mendeteksi, untuk mendiagnosa orang-orang yang sakit. Ya itu harus dong. Makanya pergi ke laboratorium untuk diketahui penyakitnya apa. Baru setelah telah benar, okelah masalah mengambil resep obatnya, bisa saja kita dengan tibbun nabawi atau dengan misalnya yang disebut dengan istilah herbal. Tapi kalau anti medis, anti dokter ini salah. Karena mereka tahu ada rongsen, ada MRI dan sebagainya. Kemudian ada diagnosa yang dilakukan oleh ahlinya, dan itu dengan ilmu yang belajarnya bukan sehari dua hari, bertahun-tahun, ilmu kedokteran 5 tahun, bahkan nambah lagi. Dan itu bukan main-main, itu adalah ilmu yang dipelajari ada berdasarkan tajribah, pengalaman panjang mereka, para dokter itu. Nah, jadi kami himbau kepada siapapun hal-hal mungkin yang selama ini Anda ingin mensyiarkan urusan istilah tibbun nabawi, Anda pun tidak boleh lepas daripada medis dong, dokter dong. Karena mereka yang tahu ukuran-ukuran dan memastikan, biarpun memastikan di sini pasti nisbi. Maksudnya hanya sesuai dengan petunjuk ilmu kedokteran. Jadi dokter mengatakan, oh ini kena darah tinggi, ini kena gula, dan sebagainya. Itu kan harus medis dong. Harus medis. Nggak bisa kita hanya mengira-ngira. Kalau ngira-ngira bisa saja salah. Ya. Jadi kita tanya ahlinya, pernah suatu ketika kejadiannya, ini pengalaman pribadi. Di saat ada sakit di belikat. Sakitnya kan di belikat, sakit sekali. Ya kalau tradisional kan dipijit ya, terusnya dipijit kan beres. Bahkan kita pergi ke dokter juga, lihat ke dokter saraf. Setelah pergi ke dokter saraf dan dilihat, karena memang ada tanda-tanda mengarah ke situ, ya dikasih resep obat dan sebagainya. Nah ternyata, ini kan kita perlu urusan medis, karena kita nggak cukup ternyata dengan tukang pijit. Ujung-ujungnya adalah orang yang punya pengalaman juga. Nih laboratorium yang mengatakan bahwasanya seperti gigi belakang inilah, yang sering gigi sindul akal atau gigi paling belakang itu, bisa jadi kadang gigi itu adalah salah tumbuh, kemudian akan menekan saraf sehingga bisa terjadi yang demikian itu. Dicoba di rongsen, ternyata betul giginya acak-acakan. Menurut petunjuk dicabut, dan setelah dicabut ternyata hilang. Nah, ini kan ternyata kita perlu dengan medis, bukan pijet dok, dioles sih, dibekam segala macam ya nggak bisa dong, karena ada aturannya ada. Maka mohonlah
Ini gabungan ilmu ini penting. Jadi Anda boleh herbal, dan hendaknya hari ini kita memang sudah banyak menghindar daripada obat-obat kimia. Cuma untuk memastikan ini penyakit apa dan makan apa, itu tolonglah harus pergi ke dunia medis, kembali kepada ahlinya, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan nih penghujung, ini mungkin satu lagi bab tentang kitabul istighfar, ini kitab akhir dari kitab ini. Babul amri bil istighfari wa fadlih. Perintah dari Allah untuk beristighfar. Bab tentang perintah untuk istighfar dan keutamaannya istighfar. Panjang ini istighfar, Masya Allah, ini paling indah. Dijadikan Imam Nawawi di akhir-akhir bab ini paling indah. Karena kita punya kesalahan kepada Allah, punya ini ditutup oleh Imam Nawawi dengan cara sadar akan kesalahan agar kembali kepada Allah. Lalu kita juga sadar akan kesalahan kita hingga tidak boleh kepada sesama. Akhirnya terwujudlah keindahan di semesta ini sebelum keindahan nanti di surga. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa berfirman, "Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat." Wahai Muhammad, mintalah engkau pengampunan atas dosamu dan dosa orang beriman, baik laki atau perempuan. Ini ada satu pertanyaan, bukankah Nabi tidak berdosa? Kenapa kok dikatakan mintalah ampun engkau karena dosamu? Nabi tidak berdosa, ini harus kita ketahui. Bahwasanya Nabi adalah maksum. Maksum adalah dijaga oleh Allah dari berbuat dosa. Kenapa ada begitu? Karena Nabi adalah musyarri', pembawa syariat. Kalau tidak maksum bahaya, syariat bisa salah-salah. Nabi tidak bersalah dan dijamin oleh Allah. Nah, masa dambi di sini bukan dambi yang sesungguhnya. Yang sebetulnya ini adalah perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad untuk mendoakan, memohonkan ampun umatnya. Wastaghfir li dzambika lil mu'minina. Wastaghfir li dzambika lil mu'minina wal mu'minat. Jadi harus kita ketahui bahwasanya Allah telah menjadikan Nabi Muhammad hamba yang tidak berdosa. Dan disebutkan dalam riwayat yang banyak, Allah qad ghafara lakum ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Siti Aisyah mengatakan, kau sudah diampuni dosamu ya Rasulullah. Tidak ada dosa bahkan. Nah, dan istighfar ini bisa saja, istighfar kan tobat. Istighfar atau tobat itu bisa saja karena sebuah kesalahan. Dan bisa saja bukan karena sebuah kesalahan. Sehingga istighfar ini adalah kerjaannya orang bertobat. Sehingga disebutkan dalam Al-Quran, Innallaha yuhibbut tawwabin. Orang yang terus meningkatkan tobat. Tobat itu martabat. Ada orang tobat dari dosa besar. Ada naik pangkat lagi, bukan sekedar dosa besar. Dosa kecil pun dia akan bertobat, menyesal. Ada orang bertobat bukan dari dosa, hanya karena merasa bersalah. Ini banyak kisah-kisah semacam ini. Misalnya ada orang fakir, ada orang di pinggir jalan, dia kelaparan dan sebagainya. Nah, kita nggak punya duit, kita melihat dia, lalu kita sedih, menyesal. Astagfirullah, ya Allah, aku nggak bisa bantu dia. Padahal kita tidak punya kewajiban bantu dia. Tapi kenapa kok kita merasa sedih? Merasa bersalah. Orang biasa tahajud, dan tahajud kan sunnah. Tapi di saat dia terlelap dalam tidur sehingga tidak bangun di saat sudah waktu subuh tiba, dia menyesal. Astagfirullah, tidak bisa bangun malam tadi. Menyesal. Loh, ini kan tidak dosa. Dan begitulah keadaan para orang-orang besar, termasuk imam, orang-orang besar, baginda Nabi, beristighfar bukan karena sebuah kesalahan. Bahkan banyak para solehin itu justru istighfarnya di saat beliau setelah melakukan ibadah. Termasuk yang selama ini diajarkan kepada kita. Habis sholat kita istighfar. Ajib. Bukankah habis sholat kita telah mengabdi kepada Allah? Kenapa justru istighfar? Ini istighfarnya orang tingkat tinggi, bahwasanya dia memohon ampun kepada Allah karena barangkali sholat yang dilakukan ada kekurangannya, kurang khusyuk, kurang ini dan sebagainya. Maka beristighfar. Nah, ini istighfar bukan saja di saat dia berdosa. Nabi yang tidak berdosa saja beristighfar, cambuk, maksudnya diingatkan. Nabi itu nggak berdosa, istighfarnya setiap majelis 70 kali. Kamu ini setiap saat dosa, kenapa kamu tidak mau istighfar? Allah Ta'ala, dan Allah SWT berfirman, Astaghfirullah innallaha kana ghafurur rahim. Mintalah ampun kepada Allah, dan sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Ini harus kita yakini. Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Pengasih. Kita yakini. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Sucikanlah Allah, bertasbihlah kepada Allah, dengan menyebut sanjungan-sanjungan kepada Tuhan Allah.
Wastaghfirhu, dengan mintalah ampun kepada Allah, innahu kana tawwaba, sungguh Allah adalah Maha Pengampun. Ayat lain berbunyi lil ladzina taqaw inda rabbihim jannat, yang bertakwa kepada Allah tempatnya adalah surga. Siapa yang bertakwa kan disebutkan wal mustaghfirina bil ashar. Ternyata di antara tanda-tanda orang yang bertakwa yang dijanjikan oleh Allah tempatnya di surga, itu dia yang begitu mudah baginya untuk bangun di tengah malam dan memohon ampun kepada Allah. Maka yuk kita perbanyak istighfar di tengah malam. Astagfirullahaladzim di tengah malam. Di saat orang pada lelap dalam tidur, yuk kita bangun. Agar kita mendapatkan sanjungan kemuliaan, gelar bertakwa yang balasannya surga. Di tengah malam, yuk kita melakukan sholat. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa man ya'mal su'a", barang siapa yang melakukan satu ketidakbaikan, wa yadhlim nafsahu, atau berbuat zalim kepada dirinya sendiri, itu yastaghfirillah, kemudian minta ampun kepada Allah, yajidillah ghafurur rahima, maka akan menemukan Allah zat yang Maha Pengampun dan Makasih. Ini kabar gembira kepada siapapun. Kita itu mahalul khata'i wan nisyan. Kita tempat melakukan kesalahan yang bermacam-macam. Dalam sehari pun berapa banyak kesalahan. Sesaat dengan lisan kita, sesaat dengan mata kita, sesaat dengan telinga kita. Ada aja kesalahan, apalagi zaman-zaman itu mudah. Kadang sumber dosa kita bawa di saku kita, handphone dan seterusnya. Masya Allah. Mari kita kembali kepada Allah. Allah Maha luas dengan pengampunannya. Jangan sia-siakan pintu pengampunan Allah. Siapapun Anda, yuk kita membuat perubahan menghadap kepada Allah. Qala ta'ala, Allah SWT berfirman, "Wa kana Allah li'adzibahum wa anta fihim." Allah tidak akan menyiksa mereka, umat Nabi, selagi Nabi ada di tengah-tengah mereka. Selagi ada Nabi di tengah mereka, Allah tidak akan menurunkan siksa. Ini termasuk kasih sayang Allah kepada umat Nabi SAW. Ada lagi, Allah tidak akan menyiksa. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Sungguh Allah tidak akan menyiksa hambanya yang mereka memohon ampun kepada Allah. Jadi permohonan ampun dan tobat ini adalah Masya Allah. Untuk, kalau bahasa kendaraan, turun mesin, atau kita mandi besar, atau bersuci diri dari kesalahan-kesalahan, dari dosa-dosa. Kotor-kotor kita, diberi kesempatan Allah untuk bersih diri. Maka kalau sudah orang seperti itu, nggak akan dihukum. Allah tidak akan seksa mereka karena mohon ampun. Dan Allah sudah berjanji melalui lisan baginda Nabi, "At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah", orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah berdosa. Wa qala ta'ala, dan Allah SWT berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum." Lihat, orang bertakwa yang mendapatkan surga. Kalau kita kembali ayat sebelumnya, "Sari ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Bergegaslah untuk mendapat pengampunan dan surga yang telah disiapkan untuk orang bertakwa. Lalu orang bertakwa di antaranya apa? Di antaranya walladzina idza fa'alu fahishatan, mereka yang melakukan kekejian, melakukan salah, melakukan dosa, atau berbuat zalim kepada diri sendiri. Zalim kepada diri sendiri maknanya itu melakukan dosa. Karena apa? Orang yang, kalau kita lihat, ada satu orang memasukkan jemarinya ke kompor yang lagi nyala, itu pasti zalim dia. Padahal hanya kelingking saja. Bagaimana jika ada orang memasukkan dirinya ke neraka? Ya itulah zalim yang sangat luar biasa. Maka dikatakan dzalamu anfusahum, dia berbuat zalim kepada dirinya sendiri, yaitu menjadikan dirinya adalah akan masuk ke neraka. Itu zalim. Dan kalau ada orang menemukan semua demikian itu, ada orang menemukan dirinya salah dan dosa, kita tempatnya salah dan dosa, ketahuilah, lihat pengampunan Allah. Walladzina idza fa'alu fahishatan. Ciri orang-orang yang berdosa, pendosa dimanapun Anda berada. Jika Anda pendosa, lihat, Anda ciri kalau Anda pendosa yang akan masuk surga, Anda pendosa yang Allah akan muliakan. Anda, para pendosa, dengar, yaitu Anda adalah walladzina idza fa'alu fahishatan, mereka yang melakukan kekejian. Adzlamu anfusahum, atau berbuat zalim kepada diri mereka sendiri, melakukan dosa-dosa. Kalau Anda pendosa ahli surga, ini lihat. Di saat melakukan dosa, dzakarullaha, mudah ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ingat yang sesungguhnya, bahkan ingat yang kadang dibarengi dengan derai air mata dan rasa takut. Sudah melakukan dosa, setelah itu dia ingat Allah. Dzakarullaha, bukan sekedar ingat, kemudian fastaghfiru lidzunubihim, memohon ampun kepada Allah. Sungguh kalau Allah Maha Pengampun, Allah itu Maha Pengampun. Kalau sudah Allah mengampuni hambanya, katakanlah, tidak akan menyiksa hambanya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, karena ini melakukan dosa, menyesal, tobat, minta ampun kepada Allah, dan meyakini bahwasanya tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Allah. Walim yusirru, dan ini catatan, walim yusirru ala ma fa'alu, dan dia tidak boleh terus-menerus yusirru ala ma fa'alu, terus-menerus atas apa yang mereka lakukan. Terus-menerus maksudnya apa?
berhenti. Sehingga kalau kita kembali kepada pembahasan tentang tobat, syarat tobat adalah penyesalan. Syarat tobat adalah ada penyesalan di dalam dirinya. Kemudian yang kedua, berjanji untuk tidak melakukan dosa itu lagi. Yang ketiga, meninggalkan. Walam yusirru ala ma fa'alu, harus meninggalkan. Cabut dirimu dari dosa tersebut. Wa ya'lamun, dan dia menyadari itu semuanya. Nah, kalau ada di antara kita yang berada dalam dosa kok belum tobat, yuk belajar tobat dong, menyesali itu semuanya. Takut kalau dicabut nyawa kita dalam keadaan kita melakukan dosa. Na'udzubillah su'ul khatimah. Ada pintu maaf Allah luas, rahmat Allah luas. Jangan sia-siakan itu pintu maaf, jangan sia-siakan itu pintu rahmat. Yuk kembali kepada Allah. Siapapun Anda, biarpun Anda pendosa, semua dosa Anda lakukan, Allah Maha Luas dengan pengampunannya. Bergegaslah sebelum nyawa dari tubuh Anda dicabut. Hingga saat itu tidak lagi arti sebuah penyesalan. Segera. Wal ayat fil babi katsiratun. Ayat yang ada hubungannya dengan bab ini sangat banyak sekali, maklumatun, sudah sangat diketahui oleh hamba-hamba. Betul, ayat tobat banyak sekali ayat tobat, dan penting sekali tobat. Tobat itu satu senjata pamungkas kita sebagai manusia yang biasa berdosa. Jadi kita punya musuh yang luar biasa, namanya iblis dan bakundal-bakundalnya, syaitan. Maunya menjerumuskan kita agar kita melakukan dosa. Dan dia bekerja siang malam dia untuk menjuruskan hamba Allah. Ternyata betul ada hamba Allah yang terpesona dengan bisikan iblis, terkagum atau terbawa bisikan iblis, lalu melakukan dosa. Dan iblis, setan itu senang, ini sudah berhasil, aku bikin dia berdosa. Akan tapi setelah itu dia akan menangis terseduh-seduh. Malaikat jin iblis, setan itu akan menangis. Kapan? Di saat seorang hamba beristighfar. Qasama dhaghri al-istighfar. Iblis, setan mengatakan, telah mematahkan punggungku istighfar. Sudah aku jerumuskan bertahun-tahun, aku sudah capek siang malam, aku jaga dia, aku jerumuskan dia. Ternyata ujung-ujungnya adalah istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita bikin nangis itu setan. Kita semua adalah orang berdosa. Pernah bersalah, jangan sampai ada mengatakan kita tidak pernah bersalah. Ini bahaya banget kalau mengatakan kita tidak pernah bersalah. Ini adalah masuk dalam dosa yang sangat dosa. Dosa yang sangat dosa adalah orang berdosa nggak pernah merasa berdosa. Ini kan repot. Allah mengampuni kita semuanya. Mudahkan kita untuk bersihkan diri kita dari dosa. Semoga Allah menjauhkan kita dari bermaksiat. Allah mengampuni orang tua kita dan guru-guru kita semuanya. Dan Allah semoga Allah memudahkan kita untuk menyadari kesalahan kita. Mudahkan kita untuk mohon ampun, dan semoga Allah mengampuni kita semua. Wallahu a'lam bishawab.